Nah, itu yang ditunjukkan tuh. Iya, bicara boleh. Coba Be, bicara-bicara berapa ini? Oh ini. Kekeringan ini. Oh yang betul. Kakak dari BP Bencana. ini. Tunggu saya. Saya langsung bicara dong. Oke, langsung. Ya. Oke baik, ini daerah Kuyauga yang kekeringan ini. Sekarang yang pertama kali itu hanya begitu musibah pertama hanya di atas saja, tapi kedua ketiga setelah kering semua dia punya tanaman ubi, setelah itu tidak dapat digali, baru ke-5 kali dengan ke-4 kali ini begitu dia tunas naik, ke-5 kali ini sampai kering betul, sampai tidak dapat digali lagi sampai sekarang. Jadi apakah mungkin pemerintah bisa dijamin atau tidak, ini boleh pemerintah sendiri boleh turun, terutama pemerintah Lanijaya, Kabupaten Lanijaya. Sampai sekarang kita yang ditugaskan di sini seperti bencana, para medis, kami sempat lihat dan begitu kami lihat dan selama kami di sini terjadi ke-4 kali dan ke-5 kali ini, apakah sekarang kami sendiri membawa laporan ke pemerintah Kabupaten Lanijaya tidak menyambung. Jadi sampai saat ini kami berada di lapangan Kuyawagi. Pemerintah tolong melihat ke lapangan daerah Kuyawagi. Apakah bisa menjamin atau tidak, ini kami masukkan atas nama masyarakat Kuyawagi. Sampai sekarang begitu naik tunas kembali lagi jadi bencana. Ke-5 kali kering kembali. Jadi kami laporkan secara langsung dengan pemerintah Kabupaten Lanijaya, tolong teruskan membantu kami atas nama masyarakat Kuyawagi. Dengan sekaligus dengan kami lapor kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua, dan juga kami laporkan ke Kantor Penanggulangan Bencana Pusat di Jakarta. Terima kasih atas laporan kami dari bencana. Nama Yari Kiwom SPD. Nah ini lokasi kekeringan ini. Ini lokasi kekeringan pasca bencana yang terjadi di Kuyawagi beberapa minggu yang lalu. Kita lihat masih nampak kelihatan kekeringan yang terjadi. Kita lihat ini tanah-tanah kemudian mengering. Baik, karena kering akibat bencana alam kemarin. Ini bisa lihat dekat yang terjadi ini kekeringan. Semua tanaman yang ditanam mati. Sekarang ini di sini juga ada bersama dengan saya kakak dokter Doli yang sudah ditugaskan sejak bencana di sini. Kakak lagi sedang Kering lagi tidak ada ubi. mungkin kakak kasih komentar sedikit terkait dengan dampak yang terjadi di Kuyawagi pasca bencana ini kepada masyarakat dan kesehatan dan pembangunan. Ya, jadi di sini saat terjadi badai salju itu dia menutup semua tanaman. Jadi ada kalau masyarakat yang makan barang yang sudah kena salju itu mereka diare sampai darah, disentri basiler, disentri amuba itu. Tapi setelah habis hujan turun itu diare biasa saja. Jadi kemarin tahap kedua kami datang itu umbinya masih ada, tapi yang sekarang sudah kering. Dan di sini akan terjadi diare yang akan terjadi peningkatan kasus diare di Kuyawagi. Mungkin harapan kakak untuk penanganan segera mungkin ini seperti apa yang konkret? Kalau untuk kesehatan kami sudah dapat bantuan
bantuan obat dari LSM, dari provinsi juga kami sudah dapat. Oke. Tapi yang cepat habis kami sampaikan, cuma kendala yang satu tuh untuk kita komunikasi ke daerah, ke kabupaten tuh agak sulit. Jadi di sini kader-kader kami sudah kasih penyegaran untuk menangani pasien mulai awal kejadian harus ditangani seperti apa. Kalau mereka bisa tangani, tidak mereka rujuk karena kami di sini buka 2 posko. Itu di puskesmas dengan pustu Mume sama puskesmas Kuyawagi. 2 posko. Jadi kami sudah bagi tenaga kesehatan yang ada di sini. Jadi kami akan pulang ke daerah untuk urus obat-obat yang kurang. Harapan kakak terakhir terkait dengan untuk pemerintah atau masyarakat di sini. Makanan saja, boleh. Harapan kakak. Beras. Cuma di sini Kekurangan beras beras itu akhirnya. saja makanan yang kami harapkan karena ubi ini sudah tidak bisa dikonsumsi lagi. Ubi dan kentang karena di sini mereka bertahan dengan kentang, ubi sama kelapa hutan. Tapi sekarang sudah kena nih dampak ini sampai kekeringan dan itu akan membahayakan usus dari pasien karena kami ketemu tuh di usia lanjut sama bayi balita. Jadi memang untuk bantuan itu sangat penting. Lancarkan Tidak apa-apa. kembali. Habis. Tidak apa-apa nanti. Baterai habis. Terima kasih. Itu ini sih kering kemarin masih ada. Ini bagus. Sekarang- Makanya kakak dong kalau ini kita bisa dorong dia ke ini. Biasa di video warga di Metro TV itu Itu dia email ada boleh. ada. Oh, Ini nanti. tadi saya mau tujuan begitu. Kalau kakak langsung pakai kita langsung ke input masuk ke Metro TV punya yang jurnal warga itu. Biasanya tiap hari apa itu kan ada keluar. Jadi ini kan isu nasional loh. Jadi kita kasih keluar tuh kan Betul. menambah perhatian atau apa begitu lagi. Pertama kami datang kami sudah buat. Oh, Jadi CD. oh, Jadi rencana kami turun mau ini. iya, kakak Terus dong yang komunikasi sekarang kami datang kan sudah temukan embun yang turun, Iya. itu pH-nya tinggi. Itu. Jadi kita sudah temukan sekarang kan laboratorium ubi yang sudah direbus dibakar. Terus lain-lain kami ada ini sebentar ini langsung pesawat langsung ke Jayapura untuk periksa di laboratorium. Itu yang kami sementara ini. Pesawat. Pesawat kami jalan sambil jalan ke sana. tidak ada. Ada masuk itu pesawat. Mana? Ada itu. Bunyi tuh. Ada datang. Bukan. Kakak dokter sudah selesai menjelaskan. Suster ada. Ini kakak suster. Suster. Jadi kakak Doli siap-siap juga untuk turun ke Wamena untuk persiapan pemeriksaan sampel. Kakak bicara terkait sampel terakhir. Saya ibu. Embun pH-nya Kemarin pagi pas salju turun, pas ada embun di daun talas. Daun talas kami periksa pH-nya, ternyata asamnya tinggi. Asamnya tinggi dan ada terbakar nih jari saya karena kena embun. Ini ada terbakar. Ini di embun saja begitu, tapi yang sudah kena masyarakat konsumsi tidak tahu apa yang terjadi di dalam tubuh. Jaringan yang tipis karena bibir sudah pica-pica. Jadi dia kejar tuh di mukosa yang halus. Jika kami lihat sariawan sampai ini, jadi bisa juga dari makanan. Jadi hari ini kami turun bawa sampel-sampel itu untuk pemeriksaan di provinsi, laboratorium provinsi. sudah ambil sambil beberapa titik. Jadi kami sudah ambil sampel di beberapa titik, itu di Mume, air dalam sumur, terus di kali Upaga, desa Upaga, terus di kali sebelah yang masyarakat konsumsi. Terus air keran kami sudah ambil sampelnya. Terus ubi juga yang sudah direbus, dibakar, kentang sama. Karena saat ini yang masyarakat konsumsi itu ubi, kelapa hutan sama kentang. Jadi sampel itu kami sudah ambil. Terus kami periksa ada tenaga laboratorium yang sudah periksa di kotoran, feses itu mereka temukan cacing pita. Cacing pita. Gitu saja. Oke, ini penjelasan dari kakak suster. Mungkin sementara sampai situ nanti kita jalan cek-cek lagi. Ada ini kita lanjut lagi. Iya. Oke, sekian. Terima kasih kakak dokter sudah penjelasan. Iya, mari.
Mau ini kakak. Saya tadi saya bilang kakak ini, saya kalau besok turun, saya mau kirim dia video ke kakak juru bicaranya Pak Gup. Baru dia kasih nonton Pak Gup gitu. Kebetulan saya itu kakak laki-laki jadi saya minta tolong dia, nanti saya kirim email ke dia, saya bilang tolong kasihin lihat tuh situasi di sini. Berarti Pak Gup kalau nonton sini kita menakrab dulu. Sudah. Kalau baca dia nonton tuh. Makanya tambah lagi yang mungkin Nanti video-video hati pasien nanti kalau turun Oh nanti saya kasih ketemu. video yang sudah jadi dulu. bisa. Terus yang sekarang hasil yang kita sudah temukan, ini kan kita mau edit lagi. Ini hanya potong jalur yang kompasung kebetulan Iya. tempo Iya. kakak desa bilang Memang gitu. sekarang kan main jalur begitu, baru tuh bisa berhasil tuh. Tuh kakak tulisin di sini situasi lagi. Ini Kakak sabar ya kakak, kakak bicara yang jelaskan yang memprihatinkan begitu. Sangat memprihatinkan. Oke, mulai kakak. ini biar dan Ubi sudah. Ini kakak lanjut lagi terkait dengan yang pada selanjutnya. salju yang turun kena tanaman saja begini, apalagi ke manusia. Dan ini perbedaan ini kita sudah temukan. Kalau kena di manusia, manusia makan makanan yang sudah kena salju, itu seluruh tubuh tuh kelihatan pucat. Yang kami lihat. Jadi mungkin nanti pemerintah daerah maupun pusat, provinsi tolong perhatikan hal ini. Karena hasil pH juga tinggi. Dan kurang gizi juga banyak yang kami temukan. Karena diare ini. Jadi makanan sekarang seperti itu tidak bisa nanti anak-anak bisa terjadi peningkatan kematian. Jadi Bantuan itu datang itu langsung sudah bagi tapi 15 kilo itu cuma dapat cuma berapa. Oke. Sementara begitu, terima kasih kakak Doli yang sudah tolong lebih berapa lama sih kakak? kami 1 bulan sudah pulang, terus sekarang Kakak 1 bulan sudah di sini sejak bencana, terus bulan Juli sampai Juli sekarang. sampai sekarang kakak di Kiwamena terus balik lagi. Luar biasa sekali kakak semangatnya. Ditemani dengan perwakilan penanggulangan bencana Kabupaten Lanijaya. Kurang lebih 1 bulan juga bersama dengan masyarakat sini. 1 bulan Luar lebih. biasa sekali Bapak. Mungkin ada komentar-komentar lagi. Oke baik, terima kasih. Kami dari bencana ada komentar sedikit. Baik, waktu bencana sampai 1 bulan ini, menjalan 1 bulan ini, pemerintah ada membantu beras sekitar 26 ton. Setelah kami terima di lapangan, mulai pembagian 9 kampung sampai per keluarga dapat 15 kilo saja. Maka sampai saat ini selama 1 bulan mereka sudah pakai habis, sehingga pada saat ini mereka tidak dapat makan lagi. Maka selama sementara mereka berasnya habis, pakai yang sudah kena musibah, terutama es yang kena, ubinya mau makan, tapi selama ini sementara mereka kena sakit. Terus apa yang disampaikan oleh suster yang tadi, maka selama ini pembantuannya tidak berjalan, maka kami melaporkan ke pemerintah daerah, teruskan untuk bantuan sepertinya beras, kami laporkan hanya beras saja. Yang lain-lain sementara pending dulu. Yang kami minta dari bencana hanya beras saja, baik itu lembaga mana saja. Lembaga baik PMI, dari pemerintah Kabupaten Lanijaya, WFI, bersama ada beberapa lembaga itu kami minta khususnya untuk beras saja. Karena ubinya sudah habis dengan bencana musibah kekeringan itu, sepertinya kena hujan es. Maka kami laporkan ke pemerintah untuk bantuan kedua kali ini. Sering kami laporkan terus sampai selama 1 bulan ini tidak melihat kami. Jadi secara langsung kami laporkan ke pemerintah daerah seperti Kabupaten Lanijaya, pemerintah pusat di provinsi, bencana pusat, Kabupaten Lanijaya, dan itu kami laporkan secara langsung. Apakah pemerintah melihat kita atau tidak, atas nama masyarakat kami laporkan dari utusan
Bencana Kabupaten Lanijaya.